Kami dengan kekuatan hikmat Roh Kudus boleh menjamah kehidupan kami Bapa. Sehingga kami boleh ada tempat ini Tuhan. Engkau telah mengaruniakan roh kegirangan, memberkati kami Bapa. Sehingga kami boleh bernyanyi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Mari hari ini Bapa, saat ini kami mau duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat kepada hamba-Mu Bapa. Dan apa yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu Tuhan, itulah yang hamba sampaikan bagi jemaat-Mu Tuhan. Memberkati kami Tuhan, jadikan hati kami, telinga kami seorang murid Tuhan. Bukan hanya kami mendengarkan saja, tapi kami akan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami boleh sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, Yesus memberkati. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga hari ini kami boleh bertemu kembali di tempat ini untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya yang kedua untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika saya ada di sini, saya merasakan bahwa sama saja ada di Ambon, sama saja ada di rumah sendiri Bapak Ibu. Terus terang, hati Bapak Gembala ini persis sama dengan hati Bapak saya. Saya cerita sebentar Bapak Ibu. Bapak saya satu ketika dia ini ada duduk sama-sama dengan kita di teras rumah. Ibu lagi goreng pisang di dapur. Lagi masak goreng pisang, dia lewat orang yang goreng pisang. Pisang goreng, Bapak beli. Beli kasihan ya orang itu ya, mungkin ya kebutuhan anaknya. Beli, Pak ada pisang goreng di belakang. Iya, itu buatan kamu. Tapi itu saya berikan, daripada saya kasih tok untuk uang untuk orang itu, daripada kita makan pisangnya. Waduh. Demikian juga ada mas-mas yang jualan, tidak makan sudah tersiap-siap bibir muka kering, pecah-pecah, dipanggil, dikasih makan, baru dikasih ongkos pulang, lalu dia pergi ke sana. Banyak sekali, dan saya melihat bahwa ada sesuatu kesamaan dari diri Bapak saya kepada Bapak Gembala. Dan saya percaya bahwa itu bukan kebetulan saya di tempat sini, dan terima kasih atas penerimaan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini hari yang terakhir saya berada di tempat ini karena besok hari Sabtu saya akan kembali ke Ambon. Puji nama Tuhan. Ketika saya masuk tadi dan saya mengikuti ibadah dari pujian pertama sampai terakhir, saya percaya bahwa Bapak saya Bapak Haryadi kopi apa isi hati saya yang saya sampaikan? Kok sama sih? Temanya ya kok sama. Saya gue gimana lebih baik jangan khotbah lagi. Soalnya Bapak Haryadi udah nyanyi, semuanya isi, semuanya sama dengan khotbah kita hari ini. Tetapi alangkah baiknya, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita buka kitab kita dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam Markus 10. Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Namun saya akan baca ayat pertama, dan di dalam penyampaian firman Tuhan nanti kita sampaikan bersama-sama. Markus 10 ayat yang ke-46 saja, dan kita akan duduk. Dengan topik di situ, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mendengarkan nama Bartimeus, maka orang-orang yang akrab dengan kebenaran firman Tuhan, yang selalu membaca firman Tuhan, sudah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Bartimeus adalah seorang yang buta. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapati ketika kita mendengarkan nama Bartimeus. Selain Bartimeus adalah seorang yang buta, dia juga peminta-minta di tengah jalan, yang seringkali mendapatkan belas kasihan orang. Di Surabaya ini banyak sekali orang yang minta-minta. Bahkan di Ambon juga ada 1-2 yang minta-minta.
Mereka itu pura-pura buta, padahal tidak buta. Coba taruh ular di depan mereka, pasti mereka lari. Mereka pura-pura buta, Bapak Ibu. Tapi Bartimeus ini bukan pura-pura buta, tapi serius dia buta. Dan setiap saat dia duduk di pinggir jalan, dia tidak terurus dan setiap hari hanya meminta-minta. Bayangkan saja Bapak Ibu bahwa ada orang buta berjalan ada di tengah-tengah jalan, dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan dia berusaha untuk mendapatkan Yesus. Saya percaya bahwa hal itu adalah hal yang sangat sulit. Tetapi bagaimana sehingga Bartimeus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita lihat bahwa status orang buta di mata Israel. Mari kita lihat status dulu orang buta di mata Israel. Kita bangkit berdiri, salah satu orang baca Imamat 21. Imamat 21 ayat 18, salah seorang tolong. Imamat 21 ayat 18. Sudah dapat? Salah seorang tolong, kalau di media sini sudah ada. Imamat 21 ayat 18. Imamat 21 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya. Amin. Saya akan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jadi ada 4, Bapak Ibu. Ada 4 persoalan, ada 4 hal yang pada zaman Israel tidak usah orang-orang ini berhampiri Tuhan. Bahkan tidak usah orang-orang ini datang ke tempat ibadah. Yang kita bahas hari ini adalah hanya satu, orang buta. Nah, bagaimana dengan posisi Bartimeus hari itu? Bahwa dia adalah orang buta yang harus dan tidak usah untuk mendekat kepada Yesus sebagai Bait Allah yang hidup. Kita melihat bahwa hal itu dianggap najis dan tidak masuk hitungan di hadapan Allah. Dan orang-orang ketika melihat dia, ya najis, menganggap sepele, buang buta, dan tidak perhitungkan di mata orang Israel. Tetapi ada sesuatu hal yang ada dalam benak Bartimeus, yaitu dia harus sembuh. Dia harus bertemu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa dia harus bertemu dengan Tuhan. Bartimeus mungkin sudah pernah mendengarkan cerita tentang mujizat-mujizat yang pernah Yesus lakukan. Bartimeus pernah mendengarkan cerita tentang mungkin saja Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Mungkin saja Bartimeus pernah mendengarkan cerita tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Bartimeus juga pernah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan mengusir roh jahat daripada seorang pemuda. Nah, hal ini membuat sehingga Bartimeus mau tidak mau harus sembuh. Pujian pertama yang tadi mengatakan waktu saya sangat sungguh luar biasa. Dari pujian pertama sampai akhir menceritakan tentang bagaimana kita harus mendapatkan mujizat Allah. Amin. Nah, kita melihat bahwa hal itu yang membuat Bartimeus sehingga dia berani, ia tidak mau terikat dengan lingkungan yang ada, yang menganggapnya najis, yang menganggapnya hina, menganggap bahwa dia beda dengan orang lain dan tidak mungkin untuk disembuhkan. Dia mau, Bapak Ibu, bahwa saya pergi untuk mendapatkan Yesus. Kita baca ayat ini, mungkin saja dia putus asa. Karena 48, ayat 48, perhatikan ayat 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, ada masalah di tengah-tengah perjalanan kehidupannya ketika dia mau untuk mendapatkan Yesus, untuk mendapatkan kasih karunia daripada Allah itu pada Yesus. Ada orang yang menegurnya, "Diam kamu, buang buta, gak usah berteriak, gak usah ribut. Ini ada orang yang bersama-sama dengan Tuhan." Bapak Ibu, kalau kita melihat Joko Widodo bersama-sama dengan orang turun ke Surabaya, pasti ada orang ingin selfie bersama. Amin, apa betul Kak? Tidak? Ya, betul. Pak Jokowi, dia selfie bersama yuk. Orang lain yang harus berdesak-desakan, dan bukan saja satu orang,
Tetapi saya percaya bahwa lebih daripada 20 orang ingin selfie bersama Joko Widodo. Hal yang sama juga bersama-sama dengan Bartimeus hari ini. Ketika Bartimeus mendengarkan bahwa itu Yesus, dia berusaha berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Banyak orang yang mengatakan diam. Bartimeus mempunyai mental yang bukan mental sembarangan. Orang Ambon bilang bukan mental kaleng-kaleng, bukan mental kacangan, tetapi mental baja. Orang sudah berteriak bahwa diam kau, tetapi semakin dilarang, semakin keras ia berteriak. Ia menutup telinganya dengan perkataan yang tidak memang. Kadang-kadang orang katakan kepada kita, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Kamu gitulah, udah nggak bisa lagi. Ya, sudah stadium 4 kankermu, tidak bisa. Tapi kita percaya bahwa di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, ada orang yang bersaksi kanker stadium 4, tapi dia masih berdiri, bersaksi, bahkan memuji nama Tuhan sambil melompat-lompat. Nah, ini halnya sama dengan Bartimeus Bapak Ibu. Bartimeus tidak mau mendengar intimidasi dari telinganya, bahwa diam kau. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa semakin mereka melarang dia untuk diam, semakin keras dia berteriak. Di dalam kerundunya dia mengatakan bahwa pokoknya hari ini aku bisa sembuh. Kiranya sembuh, dipulihkan, sehingga dia mau untuk selalu ingin untuk mendekati Tuhan Yesus. Aku mau diberkati hari ini. Kemungkinan demikianlah pemikiran Timotius. Ia tidak memikirkan kenajisannya. Ia tidak memikirkan keterbatasannya, penolakannya terhadap dirinya. Namun dia percaya bahwa ada belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bartimeus memang cacat fisik, Bapak Ibu. Tetapi ia tidak cacat mental. Amin. Banyak orang yang sudah mengintimidasi dia, tetapi dia tidak mau pikir. Dia percaya bahwa Yesus adalah dokter yang luar biasa. Amin. Yesus bisa mengatasi masalahnya. Yesus bisa menolongnya. Sehingga dia berteriak kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai masalah, jangan berteriak kepada orang lain, tapi hanya satu, berteriak kepada Yesus. Amin. Karena Yesus akan menolong kita. Amin. Saya bersaksi sejenak, mungkin saya sudah saksikan ini, tapi saya harus bersaksi setiap saat. Bapak Ibu, bayangkan saya ditabrak mobil Avanza dengan kecepatan 80. Saya jalan kiri, dia jalan kiri. Kalau di sini Surabaya mau jalan kiri kanan yang oke saja, lambung kiri kanan oke saja. Tapi kalau kita lambung mobil daripada kanan jalan atau yang sebelahnya tidak diindahkan cepat duluan, maka kita akan dimaki. Nah, saya waktu tikungan jalan kiri, dia juga jalan kiri saya. Saya waktu ke tengah, dia juga ke tengah. Saya balik ke kiri jalan saya, dia tabrak saya di tengah jalan. Saya hanya berteriak, "Darah Yesus berkuasa, tolong saya." Saat itu, boom, motor saya hancur-hancuran, tetapi saya selamat. Jiwa saya, tubuh saya terpelanting, melayang di udara dan jatuh perlahan-lahan, seperti daun yang jatuh. Saya percaya firman Tuhan digenapi dalam Mazmur 91. Sebab malaikat Tuhan diperintahkan untuk menatap engkau, supaya kakimu jangan tergantung. Nah, itulah yang saya percaya. Dan Bartimeus tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan orang. Bahkan murid-murid terdekat, orang-orang pelayanan, orang-orang yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ikut untuk melecehkan Bartimeus. Yo, diam sudah. Tetapi Bartimeus tidak mau diam. Tetapi dia mau tetap berteriak kepada Tuhan. Bapak Ibu, kebanyakan orang hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kegagahan kita, kelebihan kita, talenta yang banyak dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu, bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan menilai apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan melihat apa yang tersembunyi ketika Samuel mencari calon raja bagi bangsa Israel. Dari anak-anak Isai yang tinggi badannya, bagus dan mahir untuk berperang, dia tidak memilih satu pun. Dia bertanya, "Inikah anakmu semuanya?" Cek, yang bungsu lagi ada di belakang, di kebun.
di hutan di padang. Bapak Ibu, kita melihat bahwa di manakah Daud ada di hutan. Daud tidak diperhitungkan, Daud bukan siapa-siapa. Ketika ada orang yang berjumpa Yesus, ada saja hambatan. Sakeus ketika mau berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak diberi jalan. Di Sikut ini orang yang memunculkan, tidak usah beri jalan, tidak usah kasih dia lewat, tidak usah beri jalan bagi dia. Tetapi dia mau untuk bertemu Tuhan. Walaupun ada hambatan, tetapi dia tidak mau untuk gentar. Akhirnya satu jalan, dia memanjat kepada orang-orang. Kita melihat ada perempuan yang berdosa. Ketika dia datang untuk memiliki kaki Tuhan Yesus. Waktu dia muncul di dalam ruang pertemuan itu, orang katakan, wah, wanita ini bikin apa ini? Tidak tahukah Tuhan bahwa dia adalah orang berdosa? Waktu dia mecahkan minyak yang mahal di kaki Yesus, menyikat dengan rambutnya. Ada komentar lagi, seandainya minyak itu dijual, bukankah hasilnya dapat dibagikan kepada orang miskin? Pada dasarnya bahwa mereka tidak mau supaya ada orang yang mau mendekati dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan melihat kehidupan hati kita. Tuhan melihat apa yang kita inginkan dari dasar hati kita. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau bertemu dengan. Melihat perempuan yang sakit perdarahan, dia ingin untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Asal saja aku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Itulah imannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, jangan lari kemana-mana. Larilah kepada Tuhan. Ada apa dengan Bartimeus? Ayat 10, ayat Markus 10 ayat 7. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Ia pasti berteriak keras dan berulang-ulang karena banyak orang yang ribut di sekitarnya. Jadi karena Yesus anak Daud, tolong saya. Gak bisa nyampe ke Tuhan di depan sana. Karena banyak orang yang berdesak-desakan. Banyak orang yang hari itu juga mungkin bersorak-sorak. Haleluya, puji Tuhan, dan sebagainya. Jadi suaranya harus melebihi orang yang lain. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Sehingga teriakan itu membuat Yesus berhenti sejenak. Nah, kita bisa melihat bahwa apa arti Yesus. Yesus mempunyai arti adalah juru selamat. Nama itu bukan ketika Yesus lahir lalu melihat Yesus Chavez pemain bola atau Yesus Sotokaras petinju lalu dia sudah kita beri nama Yesus. Bukan. Ketika lahir lalu kita melihat orang lalu ya kita beri nama anak kita Yesus ya. Tidak. Tetapi hal ini langsung diberitahukan dari surga. Firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nama Yesus mempunyai kuasa. Dengan nama Yesus kita bisa mengusir setan. Dengan nama Yesus kita bisa membangkitkan orang mati. Dengan nama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Bapak Ibu, arti sebuah nama penting dalam hidup kita. Nama saya kalau ada yang buka, anak-anak muda buka kamus bahasa Indonesia. Nama tengah saya adalah Teles Mario Teles Piluna. Ketika saya buka kamus membuka arti sebuah nama Teles, yo apa sih Teles? Teles adalah kain basah. Tuh, kenapa orang tua saya menamakan saya Teles kain basah? Iyalah. Kenapa sih? Teles. Iya, betul. Iya, kain basah. Berarti kain basah itu dipakai untuk apa? Pel. Kok saya jadikan pel ya? Lantai seperti SpongeBob kepada saya. Tetapi ketika saya renungkan, saya bilang, terima kasih Mama, terima kasih Bapak, terima kasih orang tua yang berikan nama saya Teles. Karena saya adalah hamba Tuhan yang menyucikan, yang mengarahkan manusia yang tadinya jahat menjadi putih seperti salju. Nah, puji Tuhan itu yang nama Yesus ada nama yang diberikan dari surga. Dia juga menyebut Yesus sebagai anak Daud. Anak Daud adalah sebuah gelar yang untuk Mesias yang akan dihentikan dari raja dari keturunan Israel. Ia lebih dahulu mengenal Yesus lebih daripada murid-muridnya. Mengapa saya katakan demikian? Satu waktu ada Petrus, Yohanes, Yakobus dan sebagainya yang duduk. Tuhan Yesus mulai bertanya bagi mereka,
Menurut kalian siapa aku? Ya kamu adalah Elia. Kata orang, kamu adalah Elia. Kata orang, kamu adalah Yohanes Pembaptis. Kata orang, kamu adalah salah satu dari nabi. Mereka tidak berpikir tentang apa yang ada dalam hati mereka. Tapi, kata orang. Tetapi Bartimeus itu langsung katakan bahwa Yesus anak Daud. Dia mengenal lebih daripada Bapak Ibu, jangan sampai orang Muslim lebih mengenal Yesus daripada kita. Mari kita fokuskan diri kita, supaya kita sebagai anak-anak yang lahir daripada orang tua yang Kristen sampai dengan demikian, kita lebih mengenal Yesus. Kita lebih tahu bahwa nama Yesus mempunyai kuasa. Jangan sampai orang Muslim lebih tahu bahwa Yesus punya nama kuasa, sehingga dia berteriak, dia ditolong, tapi kita berteriak, kita tidak ditolong karena gagal fokus. Bapak Ibu, inilah hal yang luar biasa yang didapatkan oleh Bartimeus. Ada apa masalah dengan Bartimeus? Dikatakan tadi bahwa banyak orang yang menegur dia, tetapi dia tidak memperhitungkan hal itu sebagai hal yang bisa melarang dia, tetapi dia tetap berteriak kepada Yesus, sehingga Tuhan Yesus berhenti. Apa yang terjadi? Yesus berhenti dan mungkin saja Yesus katakan bahwa itu suara siapa? Siapa yang berteriak? Saya mengambil kesimpulan bahwa satu ketika ada perempuan yang sakit perdarahan ini menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa siapa yang memegang ujung jubah saya. Nah, hal yang sama mungkin saja sama seperti Bartimeus. Siapa yang berteriak? Siapa yang memanggil nama saya? Bapak Ibu, dalam satu hari bukan saja saya dan Bapak Ibu yang berdoa, di ruang ini yang berdoa, di orang di luar sana juga ada yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi marilah kita berusaha berteriak supaya Tuhan berhenti sejenak dan memasang kupingnya bagi kita. Sopo sih yang berteriak ini? Oh anakku Mario, oh anakku Bartimeus, wonge lagi doa, wonge lagi butuh sesuatu. Aku harus turun tangan, harus aku menjamah dia, harus aku bantu dia, harus aku tolong dia. Karena dia sudah berteriak, walaupun ada orang yang melarang dia, walaupun ada intimidasi, tetapi dia tetap berseru kepada saya, Tuhan tolong saya. Tuhan inginkan Bapak Ibu mental baja, bukan mental kaleng-kaleng. Ketika kita dapat hambatan, ya wes, aku di rumah ayah. Kaiso, kita harus kejar Tuhan Yesus, harus berteriak, Tuhan tolong saya, sampai Tuhan berhenti dan menoleh kepada kita dan minum kita. Suaranya memecahkan keributan banyak orang. Suaranya mampu membuat Yesus berhenti. Dia ada ayat yang 49 bilang, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika ada dengar suara langsung dari Tuhan Yesus, panggil dia. Ada sukacita yang keluar dari hati dari Bartimeus. Ada kegembiraan sendiri yang keluar dari Bartimeus. Dia bangkit ke arah Yesus dan bukan saja berjalan dengan pelan begini Bapak Ibu, tetapi dia berlari. Saya percaya bahwa dia berlari mendapatkan Yesus. Apapun masalah kita, jangan tahan-tahan di rumah. Kalau ada beban yang mengganjal kehidupan kita, ada sakit hati yang membuat sehingga penyakit Anda tidak disembuhkan, lepaskanlah ke pengampunan, karena Tuhan akan menjamah Anda. Amin. Amin. Hal itulah yang dilakukan Bapak Ibu. Saya percaya sukacita yang tersembunyi yang ada keluar daripada Bartimeus sehingga dia lari kepada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa masalah saya sudah lama. Abraham menunggu jawaban doa 25 tahun. Menunggu jawaban doa 120 tahun. Apalagi dengan kita. Mungkin saat hari ini Tuhan sedang memproses kesembuhan Anda. Tuhan sedang memproses untuk mengangkat kita dari jabatan yang sederhana ini untuk mencapai level yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Namun kita sendirilah yang mungkin katakan bahwa kalau demikian saya nggak usah kerjalah. Padahal Bos sedang memperhatikan dan akan menaikkan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tetap ada di dalam tangan Tuhan. Dalam ayat ini menyuruh Bartimeus untuk diam, namun dia tetap berteriak tantangan hambatan dihadapi. Seorang pemenang dan seorang yang bertahan, yang bisa melewati
segala masalah, itulah dia yang akan menjadi pemenang. Apa yang dilakukan Bartimeus ketika Tuhan memanggilnya? Nah, di sini kita lihat ayat 50, kita baca. Ayat 50 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada 3 hal yang saya dapati pada hari ini. Yang pertama, ia menanggalkan jubahnya. Yang kedua, ia segera berdiri. Yang ketiga, dan ia mendapatkan Yesus. Apa arti jubah, Bapak Ibu? Jubah di sini adalah jati diri. Ada jubah untuk buruh bak kapal, ada jubah untuk juru parkir, ada jubah untuk pelantas, dan ada juga jubah untuk grab dan lain-lain. Tanpa jubah itu, mereka tidak dikenal. Kalau misalnya kita ditagih di parkiran, kalau orang tidak berjubah untuk bayar, tanya dulu, jubah kamu mana? Apa dasarnya untuk kamu ambil uang saya? Jangan-jangan ini adalah pungli. Mana buktinya bahwa kamu adalah seorang juru parkir? Kamu tidak mempunyai jubah, kamu tidak layak. Nah, hal inilah yang membuat Bartimeus harus menanggalkan jubahnya, jubah jati dirinya. Jubah itu bisa melakukan pekerjaan. Ia dengan jubah ini, ia dikenal dengan dihargai. Namun dia menangkal jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bukan berarti ketika dia berdiri dan pergi, dia sudah sembuh. Tuhan ingin kita bertindak. Tuhan inginkan supaya di mana iman kita. Apakah dengan adanya sampai di gereja lalu kita sembuh? Tidak. Tapi bagaimana kita harus mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Ketika kita ada dekat dengan Tuhan, terus dan menerus dan menerus, kita menanggapi suara Tuhan, mungkin lewat lagu, mungkin lewat kebenaran firman Tuhan, mungkin lewat apapun yang ada di keadaan sekitar kita. Percayalah bahwa hari itu Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Yakinkanlah itu dan tangkap itu, masuk dalam hati dan bertindak, karena Tuhan akan berperkara bagi kita. Amin. Ia tidak mau lagi terikat dengan jubahnya. Ia tidak mau lagi mengemis. Aku muak, aku tidak mengemis. Menanggalkan, membuang jubahnya. Aku tidak peduli dengan jubah ini. Aku mau mendapatkan Yesus. Ia membuang baju, membuang jubahnya, membuang jati dirinya, karena ia sudah mendapatkan Yesus yang melebihi segalanya. Ia sudah mendapatkan jubah yang baik dari Yesus, yaitu jubah keselamatan. Ia beda dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat, guru yang besar. Ia sudah berbincang, bercerita dengan Tuhan Yesus dari A sampai Z. Tapi dia tidak menemukan keselamatan. Dia tidak mengenal siapa Yesus itu. Bahkan murid-muridnya pun belum mengenal Yesus. Mereka tidak terpaham. Tetapi Bartimeus sudah mengenal Tuhan jauh daripada apa yang dikenal oleh murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan kepada dia? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat begini? Ayat 51. Bapak Ibu, apakah Yesus tidak tahu kebutuhan kita? Apakah Yesus tidak tahu apa kerinduan yang terdalam dari hati kita? Saya percaya Yesus tahu. Karena Yesus adalah Maha Tahu. Tetapi Yesus inginkan supaya kita ungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Amin. Amin. Ada 2 orang, saya dan istri saya. Ketika saya lihat istri saya nyantol, woi cewek ini kok cantik banget ya. Seperti orang India, seperti itu tadi kemarin. Saya harus dapatkan ini cewek. Walaupun banyak orang yang merebut, tapi saya yang harus berhasil. Saya bilang, ini taruhan. Saya yang harus. Kalian, minggir, itu pacar saya. Belum tanya, belum katakan apa-apa. Minggir kau, itu pacar saya. Ya mereka ya, karena memang saya ya cukup di seganis itu ya. Oke, bung, maju. Saya menyampaikan cinta saya kepada dia. Apakah dia tidak tahu? Dia sudah tahu. Dari mimbar saya sudah natap dia. Cewek-cewek kalau ada cowok yang natap 15 menit dengan senyuman, pasti jantung tuk. Apa itu om ini? Natap terus mungkin dia suka sama saya.
Ya pasti ya. Iya. Dan sama seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, sudah tahu apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mau keluar dari hati. Amin. Amin. Apa yang Anda butuhkan? Bartimeus tahu bahwa Tuhan pasti menolong dia. Dan Tuhan tahu bahwa Tuhan pasti menolong Bartimeus. Tetapi dia harus katakan, Tuhan katakan apa yang harus aku perbuat Bartimeus? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu, rabuni itu bukan makanan ringan. Tetapi rabuni itu kata panggilan, sapaan yang sangat sopan untuk seorang guru. Nah mungkin murid-muridnya hanya mengetahui Yesus sebagai guru. Orang kalangan Israel itu mengatakan Yesus sebagai guru. Dan Bartimeus juga hari itu mengatakan, Rabuni, guru, buatlah aku supaya aku bisa melihat lagi. Nah Yesus tidak mengucap-ucap matanya. Tapi Yesus katakan, pergilah dan tunjukkanlah jati diri. Mengapa sampai Yesus lakukan demikian? Firman itu adalah kekuatan Allah. Amin. Firman itulah jati diri Allah sendiri. Nah kalau Yesus katakan jangan, maka kita harus lakukan jangan. Nah firman Tuhan katakan pergi. Firman Tuhan katakan di ayat 52. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanan. Kalau dia bilang, nggak mau Tuhan, setidaknya Tuhan menjamah mata saya, masa Tuhan suruh saya pergi? Tetapi itulah perintah daripada Tuhan. Pergilah, dan dia pergi. Pergilah, maka dia pergi. Khotbah minggu yang lalu tentang orang kusta, masih ingat ya? 10 orang kusta. Tuhan tidak menjamah mereka. Tapi Tuhan katakan, pergilah. Tunjukkan jati dirimu kepada imam-imam. Mereka pergi. Saya tidak bercerita tentang satu hal yang dia balik. Tetapi mereka disembuhkan. Poin yang terakhir hari ini, pergilah, adalah mari kita mau simpulkan. Mari kita yakinkan, mari kita aminkan dan kita lakukan segala sesuatu firman yang keluar atau yang ada dalam Alkitab. Bapak Ibu, pergilah dengan keadaan Bartimeus hari itu bertolak belakang. Gak sesuai. Masa saya buta disuruh pergi, suruh berjalan. Tetapi Bartimeus mengambil tindakan, Bapak Ibu. Dia harus berjalan. Sehingga dia ambil melangkah kan kakinya. Berani melangkah. Maka di situ Tuhan menjangkau dan dia disembuhkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau serahkan diri bagi Tuhan. Mari kita berusaha supaya kita membuat Yesus itu berhenti sejenak dan mendengarkan lagu, mendengarkan seruan daripada kita. Mungkin lagu pujian, mungkin itu adalah permainan gitar atau keyboard, mungkin itu adalah doa yang hanya singkat. Tetapi doa itu mampu untuk membuat Yesus tergugah. Doa itu yang sederhana itu mampu untuk membuat Yesus berhenti sejenak dan menikmati apa yang kita katakan dari dasar hati. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi, kita mau meninggalkan apa yang menjadi jubah kita. Mungkin egois, karakter, dan sebagainya. Kita tanggalkan itu karena Yesus hari ini memanggil kita. Nanti bertemu dengan dia. Percayalah, ketika kita meninggalkan jubah kita, karakter, egois kita, maka Tuhan akan memulihkan kita dari memberikan keselamatan bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita nyanyikan sebuah pujian. Mampirlah dengar doaku, dan saya berikan kesempatan bagi Bapak Gembala berdoa. Mampirlah dengar doaku, Yesus terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
perhatian dalam Yesus. Hari ini